Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Sehat ya, semakin semangat ya. Dan video-video saya tentang bakat per bakat tentunya Anda pelajari dengan baik ya. Karena percuma kalau teman-teman semua nonton video yang kental syarat akan ilmu ya, apalagi bicara tentang potensi sama bakat kalau tidak dipraktekkan atau recheck sama diri sendiri seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bakat developer. Silakan disimak. Nah, guys, bakat developer ya, dia senang mengenali dan menggali potensi yang terdapat pada diri orang lain dan mendapatkan kepuasan dari setiap kemajuan masing-masing individu. Jadi kalau Anda punya bakat developer tinggi ya, 7 ke atas, Anda tuh senang tuh ya memajukan orang lain, mengenali dan menggali potensi mereka. Jadi kalau Anda jadi seorang atasan ya, atau Anda jadi owner sebuah bisnis, Anda punya karyawan, punya rekan-rekan ya, ketika Anda bakat Anda developer seperti itu, Anda senang tuh karyawan Anda, rekan Anda itu dimajukan sama Anda, digali potensinya sama Anda, didorong sama Anda, supaya setiap individu yang jadi rekan Anda, bawahan Anda itu maju, berkembang. Itu ada kepuasan batin dalam diri Anda. Percaya deh, ya, ini orang bakat developer pasti seperti itu, nagih. Nah, selanjutnya, orang-orang dengan bakat developer, dia dapat melihat potensi yang ada pada diri orang lain. Semua potensi tersebut itu dapat terlihat olehnya. Jadi orang-orang developer ya, dia bisa melihat nih orang lain tuh kayaknya potensinya di sini deh, potensinya di sana deh, potensinya di bagian ini deh, di bagian itu deh. Nah, orang developer tuh senang gitu ya. Senang dan bisa melihat itu gitu ya. Terus dia juga senang membantu orang lain untuk mencapai kesuksesan dan mencarikan mereka jalan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi orang developer tuh seneng tuh. Ayo saya bantu supaya kamu tahu jalan kamu dan kamu bisa sukses seperti saya. Seperti itu. Orang developer tuh hasratnya gitu. Bantu orang lain, ngembangin orang lain, memajukan orang lain gitu ya. Nanti gimana dong kalau misalnya orang lain yang saya majukan, yang saya kembangkan itu ternyata misalnya kalau bawahan keluar gitu ya, resign. Bagi orang developer mah nggak masalah gitu ya. Ketika dia sudah melihat orang-orang yang ternyata lebih bertumbuh, berkembang dibandingkan dirinya, wow gitu ya, misi telah selesai bahasanya gitu ya. Yes. Nah, makanya Anda coba cek apakah Anda bakat developer. Kalau iya Anda bakat developer, pastikan ya Anda punya tim, pastikan Anda punya rekan, punya murid. Karena dengan seperti itu Anda bisa memfasilitasi bakat developer Anda ya. Kalau enggak, ya siapa yang mau ditumbuhkan, dikembangkan, dimajukan gitu ya. Jadi pastikan Anda harus punya itu. Nah, apa bedanya bakat developer sama bakat signifikan? Beda. Kalau signifikan dia memang bukan bicara tentang membantu orang lain, tapi dia pengen diperhatikan orang lain. Tapi kalau developer, dia pengen membantu orang lain. Beda. Saya punya teman sahabat, dia trainer, ternyata bakat signifikannya jeblok lah ya, jelek. Tapi bakat developernya bagus gitu ya. Dia bilang memang dia nggak begitu senang tampil, tapi kalau dia tampil, niat dia untuk membantu orang lain. Lihat ya, untuk membantu orang lain, untuk memajukan orang lain. Dan dia bilang seperti itu gitu ya. Kalau saya kan ya developer saya nggak begitu tinggi, saya punya signifikan yang cukup tinggi. Jadi ketika saya tampil ya memang saya akui dengan bakat saya senang diperhatikan ya. Tapi kalau orang developernya lebih baik dibandingkan signifikannya, ketika dia tampil, niat dia, hasrat dia adalah memajukan orang lain gitu ya, memajukan, mengembangkan orang lain supaya orang lain lebih maju dan lebih berkembang dibandingkan dirinya. Dengan case seperti itu, batinnya merasa puas, dirinya merasa yes gitu ya. Nah, itu teman-teman semua tentang bakat developer ya. Silakan Anda cek hasil talent mapping Anda, PDF Anda buka, apakah Anda bakat developer apa enggak gitu ya. Oke, sukses buat Anda dan saya akan membahas bakat-bakat yang lain.